Ada aktivitas lagi di yayasan sekolah milik suami korban sejak pembunuhan Tuti dan Amalia. Warga terakhir bertemu dengan korban Tuti dan Amalia sekitar 1 bulan lalu. Ketika itu, Tuti dan Amalia datang bersama keluarganya untuk menghadiri pemotongan hewan kurban Idul Adha di sekolah yayasan. Suka bertemu, kalau dia kesini suka ketemu. Terakhir itu waktu ngadain kurban di sini, itu ketemu saya. Sama keduanya? Iya, sama keduanya, sempat ngobrol juga. Ngobrol apa Pak saat itu? Dia ngobrol tentang yayasan ini. Katanya dia tahun depan pengen kurbannya nggak sama kambing, sama sapi. Kehidupan sahabat-sahabat AK, mari kita dengarkan bersama-sama sampai habis potongan-potongan video dan menganalisanya. Sahabat-sahabat AK, kalau kita mendengar potongan video tadi bahwa Ibu Tuti dan Amelia beserta keluarga ada datang ke sekolah di saat Hari Raya Kurban. Pertanyaannya, kapan Hari Raya Kurban? Hari Raya Kurban itu jatuhnya tanggal 20 Juli oleh pemerintah. Jadi kita berasumsi Hari Raya Kurban itu Ibu Tuti dan Amelia datang ke sana sekitar tanggal 20-an lah, 20 Juli. Lalu apa maknanya sahabat-sahabat AK? Apakah BOS tahap 2 tahun 2021 pada saat itu sudah cair? Kan begitu pertanyaannya. Sebab ada duit 30 juta di TKP tanggal 18 Agustus tersebut. Kalau kita merujuk dari keterangan saudara Dedi bahwa dia digaji per 3 bulan, kan begitu sahabat-sahabat AK, setelah pencairan berarti kita berasumsi pencairan BOS. Kalaulah kita merujuk dari ucapan saudara Dedi sebagai mantan bendahara, berarti besar kemungkinan sebelum Hari Raya Haji, Hari Raya Kurban, BOS tahap 2 belum cair tahun 2021. Kalaulah dia sudah cair, kenapa tidak dibayarkan gaji di awal Agustus? Kan begitu sahabat-sahabat AK. Kenapa disimpan ada duit 30 juta di TKP sampai tanggal 18 Agustus. Bapak bekerja di yayasan mendapatkan haknya Bapak? Udah dapat, Bu. Sudah dapat. Lancar atau tidak Bapak izin? Tidak, kalau itu 3 bulan kalau ada pencairan jadi dapat. Ya Bapak. Sahabat AK, apa yang terjadi sahabat-sahabat AK? Kita mengkaji sebelum almarhum Ibu Tuti dan Amelia meninggal. Berarti di bulan Juli dan Agustus itu memang bulan-bulan penuh krusial untuk dunia pendidikan. Karena di bulan Mei itu penerimaan kelulusan, lalu bulan Juni, Juli itu penerimaan murid baru, lalu di bulan Juli tersebut tahun ajaran baru. Setelah tahun ajaran baru, akan ada yang namanya pelaporan Depodik paling lama tanggal 31 Agustus sahabat-sahabat AK. Pelaporan itu melalui apa? Kalau keterangan dari Pak Yosef mempertanyakan laptop untuk Depodik berarti melalui laptop. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Mari kita dengarkan keterangan Pak Yosef sepintas dulu. Pak Wahyu, saya nanya, laptop untuk Depodik dan ijazah itu di mana? Dia jawab langsung. Katanya sudah dikasihkan kepada Ayuris. Satu dengan Yuris, karena Yuris pindah ikut juga PH-nya kepada kita. Saya nanya, Yur, coba nanya. Kata Pak Wahyu, laptop dan ijazah udah dikasihkan sama Yuris. Bohong Pak, bohong itu. Itu masih di Wahyu. Coba tanya yang benar. Saya nggak pernah menerima itu. Nah. Sinkronisasi Depodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun ini. Ini sudah sesuai ketentuan Bapak Ibu, kami tidak membuat aturan baru. Data per 31 Agustus ini akan digunakan untuk menetapkan sekolah penerima BOS tahap 3 di 2021 dan seluruh tahap di tahun 2022. Kita memahaminya, memang di bulan Juli dan Agustus itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat bekerja keras bagi para istilahnya bendahara.
Kan begitu, harus melaporkan keuangan, uang sekolah untuk bos, apa saja yang dipakai, jumlah murid, karena tahun ajaran baru. Kan begitu. Efeknya adalah pendapatan untuk yayasan. Contoh, karena saudara Dedi mengatakan jumlah murid pada saat dia masuk berkurang. Kalau nggak salah SMP 146, SMK 153. Kalau tidak salah, ya 300 kurang 1. Sedangkan sebelumnya hampir 400 lebih, berarti nyusut 100 lebih. Lalu kita masih mengingat Pak Yosef mengatakan ada ijazah. Masih sama Wahyu. Ijazah siapa itu? Bukankah tahun ajaran baru sudah selesai? Bukankah tahun pendidikan baru sudah berjalan? Kenapa tidak dikasihkan ke murid? Terus berapa jumlah ijazah di Wahyu dan sebagainya? Lalu anggaplah Wahyu memegang ijazah dan laptop. Buat apa sama dia? Kalau bicara laptop berarti bicara depodik. Kalau depodik bicara bos. Toh duitnya juga bukan untuk sekolah. Faktanya tahun ajaran baru tahun 2022 pencairan bos dilakukan oleh saudara Dedi dan Iwan, duitnya bukan sama sekolah. Begitu juga pencairan bos tahap 3 tahun 2021 dicairkan Wahyu sama Dedi, toh duitnya juga bukan sekolah. Lalu buat apa? Ini pertanyaan, siapa yang mengasihkan laptop kepada saudara Wahyu? Kapan dikasihkannya? Kan begitu. Karena pelaporan depodik itu hanya singkat, berarti Amel melaporkan pelaporan depodik itu setelah tahun ajaran baru, yaitu sekitar tanggal 13 Juli terjadi Rajapati tanggal 18 Agustus. Singkat, hanya sebulan. Apakah waktu hari raya kurban itu sudah ada pelaporan? Kita tidak diberi terang kapan itu pelaporannya. Sehingga itu laptop bisa di luar. Ijazah ada sisa, bukan sisa lah, berarti masih ada. Kita nggak tahu, kalau ada kan berarti muridnya ada, harus dibagikan ke murid, kan begitu. Sekali lagi kita hanya menganalisa, bertanya. Fakta memang bulan-bulan Juli Agustus itu krusial untuk para pekerja-pekerja pendidikan, ada penerimaan murid baru dan sebagainya, pelaporan keuangan bos dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.